sangat memalukan ketika banyak netizen yang menghujat kinerja dari oknum kepolisian yang ada di Cirebon ini. Sekali lagi, ini adalah bentuk ungkapan kekecewaan dari rakyat Indonesia yang perlu diketahui oleh institusi kepolisian Republik Indonesia, khususnya oknum-oknum yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kasus pembunuhan Vina Cirebon masih menjadi topik utama dalam berbagai platform media sosial saat ini. Netizen menilai bahwa kinerja dari oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini benar-benar tidak becus, benar-benar tidak bertanggung jawab, benar-benar ada kong kaling kong di dalamnya. Ada apa sebenarnya dengan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini? Di mana kira-kira marwah Institut Polri kalau rakyat Indonesia, netizen Indonesia terus-terusan mengkritik, terus-terusan menghujat, bahkan mereka mencari berbagai macam sumber untuk membantu pihak kepolisian Republik Indonesia, khususnya oknum-oknum yang sedang menangani kasus pembunuhan Vina ini. Entah sampai kapan rakyat pastinya akan bosan, rakyat pastinya akan marah jika persoalan pembunuhan Vina ini masih terus dijadikan sebagai bahan pembicaraan, khususnya netizen-netizen yang terus menyerang, terus mengkritik kinerja dari institut kepolisian. Ayolah, Bapak Listio Sigit Prabowo, tolong bantu rakyat Indonesia. Angkatlah kembali marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia. Jangan hanya gara-gara oknum-oknum kepolisian di Cirebon yang tidak becus dalam bekerja itu, lalu menghancurkan marwah dan reputasi dari kepolisian Republik Indonesia itu secara umum. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan ungkapan kekecewaan dari netizen terhadap kinerja kerja dari oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Mari kita simak videonya. Nangkap satu orang terduga tersangka. Tersangka atau terduga tersangka? Bapak kan nangkap orang pakai bukti dong, nggak mungkin asal nyomot aja di jalan kan? Pakai bukti dong kan? Bukti ini udah bisa membuat dia jadi tersangka. Kenapa terduga lagi? Dengan Polda Jabar menangkap kuli bangunan sebagai Peggy, itu artinya Bapak itu meremehkan polisi Cirebon. Masa polisi Cirebon nangkap kuli 8 tahun gak dapat? Seburuk itukah kualitas polisi Cirebon? Ayolah Pak, bongkar sebenarnya apa yang terjadi. Nah, ada orang yang lebih berkuasa nggak? Makanya netizen tuh nggak percaya. Netizen bahkan bilang Peggy peran pengganti, masuk di akal juga. 8 tahun berlalu. Saat itu kemana aja sampai tidak bisa. Setelah muncul cerita, tiba-tiba dalam sekejap bisa diambil. Dan apakah orang itu benar-benar bodoh menghilang 8 tahun? Digeledah, ditemukan alat bukti yang pernah dilakukan. Dosa yang dilakukan berulang. Kenapa mengorbankan orang lain? Uang memang selalu menguasai semuanya. Karena
jika benar-benar dibuka lagi semuanya, tidak hanya menyangkut hal ini yang akan terbuka, tapi akan rame dengan hal-hal lainnya, orang-orang di atas sana, ya. Jadi memang akan ada yang perlu dijadikan, ya pahamlah, daripada semuanya runyam. Lebih banyak masalah yang muncul, karena ini akan merembet jika memang benar dilakukan yang sebenarnya, gitu. Menyangkut banyak orang nanti, malah menyangkut banyak hal lain lah di luar ini semua, gitu loh. Jadi memang harus di stop sampai kita semua melihatnya ini sudah selesai, gitu. Karena ini udah menyangkut, karena udah berlangsung 8 tahun, ini udah banyak yang terjadi di dalam organisasi itu, ya. Satu organisasi lah. Coklat. Jadi tentunya sudah banyak yang dilakukan selama 8 tahun. Daripada kebongkar semuanya, lebih baik menutup satu hal yang kita semua lihatnya sudah selesai, gitu, ya. Jadi udah nggak mungkin lah bisa benar-benar selesai, ya. Harus nerima untuk orang tua almarhum, karena ini menyangkut karir Anda, dan juga orang tua almarhumah, ya, keluarga almarhumah. Ini memang, tapi mungkin akan berbeda jika pada 8 tahun itu benar-benar ditegakkan. Tapi kalau untuk sekarang ini akan merembet ke banyak hal, gitu. Jadi akan dibikin selesai dan seakan selesai, gitu, ya. Udahlah, kita hanya bisa jadi penonton, gak bisa berbuat sesuatu hal. Kita hanya bisa berdoa, semoga yang sudah pergi di sana mendapatkan kebahagiaan, diampuni semua dosa-dosanya, karena semasa hidupnya di usia segitu aja sudah melakukan sesuatu hal sangat dewasa, gitu. Jadi kita hanya bisa berdoa yang baik untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita coba berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita. 8 tahun itu adalah waktu yang cukup panjang dan cukup lama. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa 8 tahun itu
adalah waktu yang cukup panjang, cukup lama. Masih masuk akalkah kita? Masih percayakah kita bahwa pelaku itu masih menyimpan alat buktinya? Tidak heran bila ada dugaan bahwa penangkapan Egy alias Peron itu adalah pengganti, bukan pelaku yang sebenarnya. Karena di dalam beberapa cuplikan video, kita menemukan perbedaan yang begitu luar biasa, di mana Peggy yang 8 tahun lalu dan Peggy yang ditangkap saat ini. Apakah Peggy yang ditangkap saat ini sudah melakukan operasi plastik? Apakah mungkin hal itu dilakukan demi menghilangkan identitas dirinya? Apakah Peggy yang adalah seorang kuli bangunan begitu sulitnya bagi oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus ini untuk menangkap mereka? Tentu kita yang masih mampu untuk berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita, pasti kita tidak akan percaya dengan drama yang begitu luar biasa ini. Sehingga dalam video saya sebelumnya, saya meminta dengan tegas bahwa kasus ini lebih baik ditangani langsung oleh Kapolri. Percuma, karena rakyat rasa-rasanya sudah tidak percaya lagi dengan sandiwara-sandiwara yang dimainkan oleh oknum-oknum kepolisian yang ada di Cirebon ini. Ayolah, mari kita membangun transparansi. Kami rakyat Indonesia ini sangat mencintai, sangat menjaga marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia. Kami berharap bahwa kalianlah yang menjadi panutan untuk kami rakyat Indonesia. Tetapi bila pada akhirnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dijadikan sebagai sandiwara seperti ini, tentunya Institut Polri jadinya tidak direspek oleh rakyat Indonesia. Sangat disayangkan. Ketika kami mengkritik, itu bukan berarti kami membenci dengan Institut Polri. Tidak. Sama sekali tidak. Kami mengkritik karena kami sangat mencintai yang namanya Institut Kepolisian Republik Indonesia. Sangat kami cinta. Kami mengkritik, kami ingin bahwa Institut Kepolisian harus memperbaiki hal-hal yang dianggap salah, hal-hal yang dianggap tidak benar oleh rakyat Indonesia, oleh netizen-netizen yang terusan mengkritik tentang kinerja dari oknum-oknum yang menangani kasus Vina ini. Dalam video saya sebelumnya juga saya sudah katakan bahwa oknum-oknum yang menangani kasus Vina ini lebih baik dipecat saja. Karena jujur, sandiwaranya sudah sangat luar biasa. Saya hanya menjaga marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia, sehingga kami sebagai rakyat jelata juga harus ikut bersuara. Kalian harus memberikan yang terbaik tentang pelayanan hukum, tentang penegakan hukum yang seadil-adilnya untuk bangsa ini. Karena kalianlah di saat rakyat punya masalah, kalian adalah tempat terakhir untuk kami mengadu. Kami tidak mungkin ketika rakyat punya persoalan, rakyat punya masalah, rakyat punya kasus, lalu kami adukan itu ke anggota ormas ataupun lain sebagainya. Tidak. Yang kami lakukan pasti kami akan adukan itu ke pihak kepolisian, ke pihak TNI, karena kalianlah pengayom masyarakat. Kalian dibayar oleh negara untuk menjaga keamanan di Republik Indonesia ini. Mari saya mengajak para pemirsa sekalian, kita bersama-sama mendukung kinerja dari Institut Kepolisian Republik Indonesia. Kita mengkritik karena kita mencintai
bahwa ada sesuatu yang tidak benar, ada sandiwara yang begitu luar biasa, sehingga kita sebagai rakyat harus bersuara. Semoga saja persoalan ini bisa sesegera mungkin diselesaikan agar jangan terlalu lama, karena pada akhirnya rakyat pun pasti akan merasa muak, rakyat pun pasti akan merasa jenuh, rakyat pun pasti akan membangun narasi-narasi mosi tidak percaya dengan institut kepolisian ini. Mari kita lanjutkan lagi. Surat terbuka buat Kapolres Cirebon. Ada apa dengan kalian ini? Hah? Peggy yang kalian tangkap itu bukan Peggy yang sebenarnya. Ada apa? Jangan mentang-mentang dia orang nggak punya, yang kerjaannya kuli bangunan, ya kan? Yang 2014 sampai 2016 dia merantau, tidak pernah pulang. Tiba-tiba Anda tangkap. Ada apa? Jangan mentang-mentang orang nggak punya, kalian kriminalisasi. Mentang-mentang orang nggak punya kuli bangunan, tidak bisa menyewa pengacara, Anda injek-injek. Ada apa? Hah? Anda ini menutupin orang yang sebenarnya, orang yang anak orang berkedudukan tinggi, orang anak-anak pejabat. Ada apa dengan kalian? Ayo, tetangga-tetangganya Peggy yang kuli bangunan itu dong, bersuara dong. Waktu kasus kejadian Vina itu, dia lagi di perantauan. Ada apa dengan kalian ini? Jangan sembarangan. Mentang-mentang orang nggak punya, kalian injak-injak, kalian kriminalisasi. Heran aku dengan oknum-oknum sekarang. Kalian tuh digaji dari rakyat kecil loh. Kalian makan dan setiap hari kalian pakai seragam itu untuk melindungi orang-orang kecil, bukan menindas orang kecil. Ada apa? Jangan sembarangan main tangkap. Mentang-mentang namanya sama, ciri-cirinya berbeda. Emang kuli bangunan mampu operasi? Lawak. Selawaras. Dipukul kakak Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul kakak Vina. Banyak juga yang ngetek kasus ini untuk Mbak Nini up, untuk Mbak Nini kuak. Ini juga bukan kasus sembarangan kasus juga. Mbak Nini sih butuh pertimbangan juga untuk buat video ini. Saking Mbak Nini tuh diteror, saking banyaknya orang yang ngetek dan minta tolong ke Mbak Nini untuk ungkap kasus si Vina. Sampai ada pencarian Nini Kurinci tentang Vina, padahal Mbak Nini belum upload konten tentang Vina ya. Jadi sesuai permintaan kalian, Mbak Nini akan menjawab sesuai dengan penglihatan Mbak Nini. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan secara umum. Mungkin nanti kalau ada pihak keluarga yang menghubungi Mbak Nini, mungkin Mbak Nini bisa sampaikan secara langsung kepada pihak keluarga. Mbak Nini akan menjelaskan beberapa hoax dulu sebelum kita membahas tentang kasus Vina. Pertama, ada yang bilang kalau si Vina almarhumah ini adalah korban PT atau sejenisnya. Itu bukan ya teman-teman, bukan. Itu memang murni asli ya, itu ya, kekerasan juga gitu, bukan tumbal-tumbal apa segala macam, bukan. Dan juga dari flashback yang Mbak Nini dapatkan dari rekaman video kesurupannya temannya Vina gitu ya, itu memang murni Vina yang memasuki dari temannya tersebut. Itu bukan Linda yang menyeting atau segala macam, bukan ya teman-teman, karena juga ada yang pengen bahas tentang itu. Dan memang benar ada 3 orang lagi yang masih dalam pencarian saat ini dan belum tertangkap. Itu adalah otak dari sebenarnya kejadian ini. Menurut dari penerangan Mbak Nini, korban yang selain dari almarhumah Vina ini, salah satu dari keluarganya itu tahu siapa sebenarnya otak dari pelakunya, tinggal di mana, orang tuanya siapa, itu mereka tahu. Mbak Nini juga lihat postingan-postingan yang beredar, yaitu netizen-netizen yang cari tahu siapa sih sebenarnya pelaku dari 3 orang ini. Dan salah satu VT dari kalian yang buat itu tuh ada yang benar teman-teman, itu benar asli pelakunya gitu. Dari salah satu VT yang beredar ya, itu benar ada, benar itu pelakunya dari flashback yang Mbak Nini lihat dari seseorang tersebut.
Jadi kalau misalnya kejadiannya tuh 8 tahun, pelakunya sekarang itu tuh udah berumur sekitaran 30-an ya. Dan salah satu di antara mereka itu tuh ada yang sudah menikah. Dan Mbak Nini juga melihat sebelum film ini tuh ditayangkan gitu ya, ada oknum yang memang disuruh untuk datang ke pihak keluarganya almarhumah korban untuk menstop, jangan dibuat film, untuk menstop kasus ini dikuak, untuk biar keluarga mereka tuh bungkam. Sebenarnya banyak hal yang ingin Mbak Nini sampaikan, cuman takut untuk mengutarakan, takut salah juga karena ini bukan sembarang kasus ya teman-teman. Mungkin kalian bisa tahu sendiri apa maksud dan yang Mbak Nini sampaikan. Tapi yang perlu kalian tekanin di sini adalah kunci sebenarnya bisa ketemu dari 3 pelaku yang belum ketangkap ini itu adalah dari si keluarga korban selain dari Vina. Dan Mbak Nini juga melihat bahwa kedua dari pelaku tersebut tuh keberadaannya itu tuh sangat jauh di Indonesia. Dari postingan salah satu netizen yang mencari tahu siapa sebenarnya pelaku, itu memang ada di antara mereka tuh postingannya tuh benar, itu si pelakunya. Mbak Nini sih ingin menggambar siapa sih sebenarnya 3 otak pelaku ini. Cuman balik lagi, ini juga berkaitan dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami baik Mbak Nini ataupun orang sekitar ataupun kejadian saat ini, karena memang kasus ini tuh bukan sembarang kasus yang seperti biasa. Semoga pihak yang bersangkutan itu tuh segera mencari tahu dan semoga kasus ini tidak tenggelam, karena memang keadilan itu tuh sebenarnya sulit untuk dicapai karena ada beberapa hal gitu. Dan ingat, intinya itu adalah mereka tahu sebenarnya siapa orangnya ketiga pelaku ini dari pihak keluarga korban selain si Vina. Karena mungkin ada beberapa hal yang mereka tidak bisa berkomentar, tidak bisa ikut andil meskipun itu adalah salah satu korban. Pelaku kan sudah ketangkap 8 orang dan ada 3 lagi yang belum. Sebenarnya dari Mbak Nini itu melihat sangat mudah mencari 3 orang tersebut, tapi karena ada beberapa hal kendala yang ngebuat itu terbatas ya, dari segi jabatan juga keterbatasan dalam menguak ini sebenarnya sangat mudah teman-teman. Ketiga orang ini sangat mudah kita tahu gitu, dan juga fotonya sudah beredar di netizen itu ada yang benar. Cuman ya itu, kita balik lagi ke batasan kita dalam situasi dan kondisi karena berkaitan dengan jabatan. Dari flashback yang Nini dapatkan dari kejadian Vina, yaitu tuh bahwa mereka berdua ini nih memang setelah pulang dari kayak taman gitu ya, tempat bermain apa segala macam, setelah pulang mereka memang dipukul di bagian belakang kepalanya si yang laki-laki gitu ya. Jatuh memang si mereka berdua ini tuh ada sempat perlawanan. Mereka memang tidak ada niatan untuk dibunuh oleh beberapa oknum ini karena memang sudah terlanjur mereka melihat siapa yang sudah ada perbincangan sebelumnya. Ya akhirnya mereka tuh mau tidak mau harus membunuh untuk biar mereka tidak melaporkan gitu. Dan juga Mbak Nini melihat pada saat si Vina ini mengeluhkan stop, jangan membunuh kita apa segala macam gitu, ada perbincangan itu, malah dia dikencingin sama 3 pelaku. Jadi kejadian pada saat dia dibunuh itu sekitaran jam 9-an ke atas. Jadi setelah pulang mereka dari main-main tadi. Kali lagi Mbak Nini turut berduka cita atas yang menimpa kejadian ini. Semoga jadi pelajaran buat kita ke depannya juga. Dan Mbak Nini harap bahwa kasus ini tetap terus kita keluarkan supaya dapat keadilan gitu ya. Karena kalau bukan dari kita, itu nggak akan bisa guys. Karena dari kekuatan kalian para netizen, itu benar-benar kasus ini tuh naik lagi gitu. Dan aku berharap ketiga pelaku otak utama ini nih benar-benar ketemu. Dan aku berharap juga ada pihak keluarga yang menghubungi atau ada perantara aku untuk menyampaikan, karena ada beberapa hal yang aku harus sampaikan secara langsung kepada mereka. Menarik ketika kita mendengar penjelasan ini, bahwa otak pembunuhan dari Vina di Cirebon ini adalah 3 pelaku yang belum tertangkap atau memang mungkin sengaja tidak ditangkap. Mari kita coba lihat kembali dalam cuplikan video yang tadi, bahwa Peggy yang dulu berbeda dengan Peggy yang sekarang. Peggy yang dulu telinganya itu berlubang, lalu Peggy yang sekarang tidak. Artinya bahwa penangkapan Peggy yang sekarang bukan murni itu adalah pelakunya. Apakah ini merupakan sebuah drama lagi? Sangat miris
ketika kita melihat penanganan kasus Vina seperti ini. Doa yang terbaik dari kami rakyat Indonesia, dari kita yang terus bersuara, agar oknum kepolisian bisa menegakkan keadilan di bangsa ini, agar almarhum yang telah berpulang bisa mendapatkan tempat yang layak bersama para kudus di surga. Saya sangat yakin dan percaya bahwa pihak kepolisian itu lebih tahu. Kalian lebih paham bagaimana caranya untuk menangkap 3 pelaku ini. Tetapi apakah benar seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Hani dalam cuplikan video yang terakhir ini, bahwa ada backingan yang begitu kuat? Kira-kira siapakah di belakang dari ketiga pelaku ini yang sampai saat ini masih dikatakan sebagai DPO? Apakah benar DPO ataukah memang sengaja tidak ditangkap? Ataukah ada hal-hal yang mengganjal lainnya yang membuat kita rakyat Indonesia terus bertanya-tanya? Pertanyaannya, sampai kapan? Banyak pihak yang sudah bersuara, entah itu dari rakyat, entah itu dari lawyer, entah itu dari pengamat, semuanya sudah bersuara. Sekarang tinggal menunggu kapan pihak kepolisian benar-benar mau menangani kasus ini dengan sungguh-sungguh, dengan seadil-adilnya. Itu yang ditunggukan oleh rakyat Indonesia saat ini. Besar harapan kami, sudah kiranya Bapak Listio Sigit Prabowo yang adalah seorang Kapolri bisa segera mungkin untuk turun tangan, memerintahkan anggota ataupun anak buah kepercayaannya untuk menangani kasus ini. Karena ini sudah sangat heboh di bangsa ini. Sejak film Vina sebelum 7 hari itu viral di media sosial, tampaknya semua pemberitaan yang lain itu tertutup oleh kasus Vina Cirebon ini. Yang FYP di media sosial kita hanya Vina, 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 dan Vina. Sekali lagi, sampai kapan? Karena rakyat pastinya akan tetap tuntut meminta keadilan dari pihak penegak hukum yang seadil-adilnya. Semoga saja persoalan ini bisa segera terselesaikan, karena masih ada banyak isu lain yang harus rakyat suarakan, yang harus rakyat kritisi, bukan hanya persoalan Vina. Mari kita lanjutkan lagi. Emang ngeselancar deh aja live. Oh atuh nge saya HP orang mah live, ayeuna nge saya HP mah live unggal poe aing mah unggal dinten live pokona mah. Anjir si Manggu bisa menyeram big anjir ram big cenah si paling ram big naon tuh ram big can balik kena ieu nu dagang cilok encan atuh geng speak balik. Buat netizen tolol yang gak punya empati, kenapa gue bilang tolol? Ini mengenai kasus Vina gitu. Netizen ini kan lagi rame-ramenya ini ngebongkar, mengusut kasus ini gitu. Bahkan sampai dicari akun-akun Facebook lamanya. Ada netizen yang gue bilang tolol ini malah pansos, pura-pura jadi Egi. Itu ada beberapa akun yang postingan terakhirnya tuh atau yang paling lama tuh seminggu juga belum gitu. Ada salah satu akun, dia posting dengan caption, "Jangan cari aku udah gak di Indonesia." Dan banyak yang komen, mau kemanapun, kabur kemanapun, Allah tetap tahu kamu di mana. Ya bener, cuma gini netizen, khususnya ibu-ibu atau siapapun itu nih. Misal Anda buron,
Apakah Anda akan ninggalin jejak? Apakah Anda akan mengupload video di TikTok dengan caption "Jangan cari aku udah gak di Indonesia"? Nggak bakal dong. Kalau iya, berarti Anda goblok. Terus juga, netizen tolol pansos yang pura-pura jadi pelaku ini bikin channel YouTube. Ini nih Bu, Pak, siapapun itu, kok Anda bisa percaya gitu kalau itu tuh akun real gitu? Konteksnya kan dia buron. Buronan mana yang lagi diburu dia ngonten? Gue yakin juga buronan-buronan di luar sana tuh fokusnya kabur gitu. Gak mungkin dia kepikiran besok mau bikin A Day in My Life atau reaction Guzizan. Dan yang lebih aneh lagi, di bio YouTube-nya jangan lupa like, comment, subscribe. Dan yang lebih nyebelin lagi, lo tahu apa? Dia live streaming. Maksud gue kok ada buronan live streaming dan ada yang nonton. Gak cuma nonton, ngasih mawar loh. Buronan di gift. Itu 3 kata lucu loh. Di live-nya dia nih pakai animasi kucing. Ada salah satu ibu-ibu yang komen, kalau berani muncul, ditantangin loh buronan. Udah intinya buat netizen, udah be smart. Yakin kamu itu korban salah tangkap? Hati-hati dalam mengucapkan kata Allah. Pegang omongan saya. Tidak akan lama lagi kamu dan seluruh keluargamu yang ikut berbohong akan mendapatkan hukuman dari Allah. Hidup kalian akan tersiksa. Mendapatkan penyakit yang tidak akan ada obatnya. Kalian makan juga tidak merasakan nikmat. Hati-hati dalam menghilangkan nyawa orang lain dan kalian ikut terlibat. Manusia bisa kalian bohongi, tapi Allah melihat, mendengar, mengetahui apa yang kalian lakukan. Ingat itu. Kalian tahu, ini bukan tak tertangkap ataupun DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap. Ya, garis bawain, bukan DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap. Itu pembukaan dari hasil kasus si Vina ini setelah aku menonton filmnya, dan memang itu terjadi. Logikanya gini ya, kenapa Entok berani ngomong semuanya persis terjadi dalam hidup aku, gak rekayasa, rekam jejaknya ada. Jadi aku itu pernah bermasalah dalam sama suatu tenaga militer. Ya, aku terancam mau diculik. Jadi ringkas cerita, aku ngadu nih sama pomalnya lah gitu, kurang lebih ya, sama polisi, di atas polisi, pokoknya bagian atasannya. Nah, di situ mereka sama sekali bilang kan nggak tahu, nggak kenal ini bagian mana. Intinya yang mengancam aku itu, yang melakukan tindakan nggak bagus sama Ento itu sama sekali nggak terlacak di mana. Tapi tahu nggak, setelah aku datangin kantor itu besok malamnya, belum lagi berapa menit dari aku yang ngomong masih di kantor itu, belum lagi pulang ke rumah, itu langsung komandannya, atasannya itu menurunkan satu kompi kurang lebih gitu. Bahkan ada utusan dari yang agak sedikit di bawah dia tapi termasuk punya jabatan itu menjumpai Ento untuk tabayun ya, ataupun secara kekeluargaan. Udah, padahal tadi asli ku bilang nggak kenal, kata orang itu nggak tahu, luas, banyak, segala macam. Jadi seperti itu juga lah si Vina ini, bohong. Kalau sudah dapat 8 orang, Linda itu sudah ada komunikasi dengan kita, tapi sabar soalnya Linda cukup
mungkin saya rasa cukup depresi dengan hujatan-hujatan, padahal Linda sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu ya. Sabar ya, mudah-mudahan Linda bisa kuat, nanti bisa keluar dan bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya gitu. Nah, jadi ketika gue mencari informasi ya mengenai sosok yang bernama Egy, gue mencoba untuk mencari di akun Facebooknya Vina di kolom pencarian pertemanannya dia. Walaupun sebenarnya kan ya seperti yang kita tahu, sebenarnya Vina ini bukan temannya Egy. Dia itu nggak terlalu kenal sama Egy, tapi dia tahu Egy ini suka sama dia. Di sini ketika gue cari gitu ya di Facebooknya Vina, itu ternyata ada satu akun Facebook namanya Egy Rian Prayoga. Nah lalu geng, sempat juga berseliweran di sosial media mengenai salah satu akun Facebook yang bernama Apung RP. Lalu geng, setelah dikorek lebih dalam lagi nih ya, informasi tentang si Apung RP ini dari akunnya si Arko. Ternyata si Arko ini berteman dengan satu nama Egy lagi. Nah, namanya itu adalah Egy Gialola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama kuasa hukum saya. Dan ini Bapak Joko SHMKC, dan yang ini Bapak Sukito SHMBRD. Ya, saya ini terkait kasus Vina di Cirebon. Itu ternyata setelah saya didampingi kuasa hukum saya dan kita sedikit mencari kebenaran di Google, ya kita googling, ternyata kita tidak menemukan Vina Cirebon. Yang kita temukan adalah Vina Garut. Itu saya juga bingung itu kenapa yang keluarnya Vina Garut. Kuasa hukum saya juga tidak, ini malah seserian mereka bingung, saya kacau ini kan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita agar kita lebih kritis, kita lebih berani demi membela kebenaran, demi membela keadilan. Karena jujur, kekuatan dari netizen Indonesia itu sangat luar biasa. Dan kita bersyukur bahwa kasus pembunuhan Vina ini bisa dimulai kembali, bisa diusut kembali, itu setelah netizen beramai-ramai bersuara sejak munculnya film Vina sebelum 7 hari. Bagi saya secara pribadi, persoalan ini adalah tamparan serius untuk oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus ini, khususnya oknum-oknum kepolisian yang ada di Cirebon itu. Pesan saya sebagai rakyat jelata, saya hanya mau katakan bahwa hentikan drama. Sekali lagi, hentikan drama tentang kasus pembunuhan Vina ini. Ayolah, sampaikan yang sejujurnya, katakanlah yang sejujurnya, agar rakyat Indonesia tidak bertanya-tanya lagi. Agar rakyat Indonesia tidak membangun spekulasi liar yang terus-terusan berseliweran di media sosial. Kami rakyat Indonesia menginginkan bahwa keadilan itu bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya. Kebenaran itu harus benar-benar ditunjukkan bukti dan faktanya bahwa memang benar ini adalah yang sesungguhnya. Bukan mengada-ada. Bukan membuat persoalan baru. Bukan mengarang cerita baru. Rakyat Indonesia itu sudah sangat kritis. Pandangan-pandangan dari netizen itu sudah sangat tajam. Kritikan-kritikan dari netizen itu sudah sangat tajam. Dengan demikian, ini adalah cambuk yang begitu luar biasa untuk institusi Polri agar bisa segera mungkin menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Sekali lagi, hentikan drama-drama terkait dengan kasus pembunuhan Vina ini.
Saya sangat yakin dan percaya bahwa kepolisian itu lebih paham bagaimana caranya untuk mengungkap sebuah kasus. Tetapi ungkaplah dengan data-data yang valid, yang masuk di akal, yang bisa diterima oleh logika akal sehat. Jangan sampai proses pengungkapannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak elegan, dengan cara-cara yang hanya mau mengelabuhi netizen Indonesia. Tentu netizen Indonesia tidak sebodoh itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan harapan terbesar saya, sudi kiranya Bapak Listio Sigit Prabowo bisa segera mungkin untuk turun tangan, mengutus orang-orang terbaiknya untuk menangani kasus ini. Kami mengkritik karena kami mencintai institusi Polri. Kami mengkritik karena kami sayang dengan institusi Polri. Karena kalianlah pengayom masyarakat. Ketika kami ada persoalan, tempat kami mengadu hanyalah kepada kalian yang adalah pihak penegak hukum. Jangan sampai hanya gara-gara kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang tidak becus dalam penanganannya, pada akhirnya nama institusi Polri tercoreng di mata masyarakat Indonesia. Itu yang kami tidak mau. Itu yang kami ingin agar tidak terjadi. Kami mengkritik karena kami sayang dengan institusi Polri. Mohon Pak, segera dilaksanakan agar persoalan ini bisa berakhir. Karena masih ada banyak isu-isu lain yang harus dikritisi oleh rakyat, yang harus diawasi oleh rakyat. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Dan saya mengajak kepada pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menjaga marwah dan reputasi dari Kepolisian Republik Indonesia. Karena mereka, saya sangat yakin dan percaya, sudah berjuang secara maksimal, dan hanya oknum-oknum tertentu sebenarnya yang bermain drama dengan kasus pembunuhan Vina ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa seorang Listio Sigit Prabowo pasti mampu untuk mengungkapkan kasus ini. Begitulah kira-kira.